Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah mesin konversi energi. Nah, kita sudah berada pada sesi keempat. Di sini kita akan mulai membahas macam-macam mesin konversi energi. Nah, yang pertama adalah motor bensin. Nah, motor bensin ini adalah eh, salah satu motor pembakaran dalam atau internal combustion engine yang dia menggunakan busi atau spark ignition, ya, pembakarannya menggunakan busi atau pemantik, ya, kalau di bahasa Indonesianya. Nah, secara umum eh, motor bensin ini mempunyai 4 langkah, gitu ya, 4 langkah, yaitu langkah isap, langkah kompresi, langkah kerja, dan langkah buang. Nah, langkah isap ini bertujuan untuk memasukkan bahan bakar ke dalam ruang bakar, ya. Jadi di sini tuh bahan bakarnya dimasukkan. Nah, setelah itu di langkah kompresi, piston itu akan menekan ke atas sehingga tekanan pada dalam piston itu meningkat. Nah, saat itulah ketika nyampe titik mati atas itu busi itu atau pemantiknya itu menyala sehingga terjadi pembakaran. Jadi ini sifatnya bukan terbakar sendiri, tapi memang dibakar, gitu ya. Ibaratnya ada bahan bakar kita kasih korek, ya. Nah, dari pembakaran itulah terjadi langkah kerja. Jadi piston akan bergerak ke bawah, turun sehingga memutar meneruskannya ke poros, gitu ya. Poros itu yang nanti pergerakannya diteruskan melalui transmisi kendaraan. Nah, setelah itu baru katup buang terbuka, dilakukan langkah buang untuk membuang gas buang. Nah, motor bensin ini paling banyak digunakan untuk kendaraan ringan. Mulai dari dulu seperti itu, karena memang sifatnya itu ringan, terus juga sederhana, gitu ya, dan punya percepatan yang bagus, punya percepatan yang baik. Juga karena apa ya, perawatannya juga mudah, relatif lebih mudah, gitu ya, dibanding mesin diesel kalau kita bandingkan, gitu ya. Tapi tentu punya kelemahan karena untuk beban berat itu dia tidak terlalu bagus karena memang konstruksi ruang bakarnya tidak diciptakan untuk itu, gitu ya. Jadi karena kan yang dikejar adalah ringan sehingga konstruksi ruang bakarnya cenderung tipis, gitu ya. Karena tekanannya memang tidak diperlukan tekanan yang besar kalau kita bandingkan dengan mesin diesel. Nah, itu secara cara kerja dari motor bensin. Nah, yang harus Anda ketahui selanjutnya itu adalah unjuk kerjanya. Unjuk kerja itu sebenarnya adalah kalau kita mau melakukan pengujian terhadap motor bensin apa saja yang dilakukan. Salah satunya yang pertama kali kita lakukan adalah mengukur menggunakan dinamometer. Nah, dari dinamometer kita nanti dapatkan torsi sebenarnya. Torsi dari mesin itu, dari engine. Jadi ini dinamometer kita tempelkan ke engine itu, ya. Nanti akan terbaca skala bebannya. Skala bebannya akan terbaca, maksudnya skala beban itu gaya aksi, ya. Itu terbaca di sini. Nah, kita bisa dapatkan torsinya dari pembacaan gaya yang ada di sini kita kalikan dengan panjang lengan. Setelah kita dapatkan torsinya, baru kita bisa menghitung yang lain. Nah, beberapa hal yang biasa dilakukan, gitu ya, biasa dihitung kalau kita menguji kinerja suatu motor bensin. Yang pertama adalah brake horsepower, jadi dayanya, daya yang dihasilkan oleh motor bensin itu sendiri. Itu menggunakan rumus ini. Jadi dia bergantung pada putaran. Kan torsinya sudah tadi ini. P kali R ini torsi. Nah, ini nanti tergantung putaran mesin. Jadi kalau putarannya makin tinggi, ya otomatis daya yang dihasilkan makin tinggi. Ibaratnya kalau kita gas, gitu ya, makin besar, ya pasti BHP-nya makin tinggi, gitu ya. Karena berbanding lurus. Terus yang kedua adalah brake mean effective pressure, gitu ya. Jadi tekanan efektif rata-rata ada mesin itu. Nah, ini komponen-komponen yang dihitung. Jadi khusus untuk Z itu adalah
suatu konstanta gitu ya. Jadi kalau motornya 4 langkah seperti yang sekarang banyak terdapat pada mesin-mesin motor-motor bensin itu pakai konstanta 2. Tapi kalau motornya 2 langkah kita pakai konstantanya 1. Tapi itu kan 2 langkah sudah jarang ya sekarang digunakan. Nah, yang ketiga adalah specific fuel consumption. Jadi konsumsi bahan bakarnya. Nah, ini penting karena kalau kita misalnya membandingkan antara satu bahan bakar dengan bahan bakar yang lain pada motor bensin, itu kita bandingkan SFC-nya. Jadi kalau SFC-nya makin bagus, ya hasilnya tentu makin bagus gitu ya. Jadi dia bergantung pada pemakaian bahan bakar selama sekian detik gitu ya. Nah, ini ada perhitungan kalau ini khusus ya, RON-nya itu untuk bensin premium. Tapi kalau misalnya Anda RON-nya itu bahan bakar yang lain gitu ya. Misalnya kita mau menggunakan biofuel gitu ya untuk menguji pada motor bensin. Misalnya etanol. Etanol untuk menggantikan bensin gitu. Nah, itu ya tentu RON-nya berbeda. Nanti kita bandingkan SFC-nya ketemu berapa. Nah, itu yang terpenting gitu ya. Jadi dibandingkan dengan berapa dia menghasilkan BHP gitu ya. Nah, nanti selanjutnya kita menghitung, yang terakhir menghitung efisiensi termal. Jadi efisiensi termal itu adalah tingkat efisiensi motor bensin itu dalam menghasilkan daya yang dia gunakan. Jadi dia perbandingan antara daya efektif itu ya yang dihasilkan dengan daya indikator. Nah, ini bergantung pada SFC dan LHV. LHV ini nilai apa ya, pemanasan bahan bakarnya, low heating value pada kondisi rendah. Jadi sudah ada perhitungan-perhitungannya gitu ya. Atau kalau memang Anda menggunakan satu bahan bakar yang baru, LHV itu bisa diukur, bisa diuji. Itu yang harus jadi perhatian ya. Saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini. Detailnya Anda bisa baca seperti biasa di lecture notes. Nanti jangan lupa Anda kerjakan tugas dan kuisnya untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai motor bensin. Saya tutupkan, sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya.